من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra qiyamas syiyam wa unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah masih memperkenankan kepada kita semua untuk meningkatkan amal ibadah kita. Boleh jadi itu adalah kesempatan untuk kita, yaitu untuk lebih semangat lagi dalam beribadah, baik di dalam qiyam, berzikir, dan membaca Al-Quran dan ibadah lain-lainnya, yang mana diiringi di dalam itu yaitu kesemangatan kita diiringi oleh suatu kesungguhan yang mana dapat mengantarkan meningkatnya ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW termasuk umat pilihan dan diterima amal ibadahnya sampai detik ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada tabi'it atba'ut tabi'in, hingga mudah-mudahan kepada umatnya, yaitu hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini, di saat peristiwa teragung dan istimewa yang berlangsung di dalam bulan Ramadan, yaitu diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu yang utama. Di dalam peristiwa ini tegas diungkapkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda. Di bulan Ramadan yang kita diperintahkan untuk menjalankan ibadah puasa, di saat itulah juga Al-Quran diturunkan kepada kita. Al-Quran diturunkan bukan sekadar untuk kitab bacaan. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk tilawah. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dilantunkan dalam keseharian. Tetapi tujuan utama yang diturunkannya Al-Quran yaitu hudal linnas, pedoman kehidupan bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari pedoman itu dan sebagai menjadi pembeda. Dan yang lebih istimewanya lagi, di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana awal penciptaan kita hidup, bagaimana kita menjalani hidup, untuk apa kita berkehidupan, dan dijelaskan juga bagaimana kita memilih aktivitas-aktivitas di dunia ini yang kita jalani. Dan dijelaskan juga bagaimana kita menata kehidupan dengan lebih baik lagi, mana yang harus ditinggalkan dan mana yang harus dikerjakan. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana berkehidupan kita hingga puncaknya yaitu wafat, kita meninggalkan dunia. Dan dijelaskan juga bagaimana kita di alam kubur nanti, bagaimana nanti kita pembangkitan,
bagaimana dan di mana kita dikumpulkan setelah dibangkitkan. Dan dijelaskan di dalam puncaknya, yaitu dalam penghisaban dan penentuan apakah termasuk yang diberi ridho dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surga ataukah di tempat hukuman, yakni di neraka. Itulah Al-Qur'an. Hadirin mukminin wal mukminat. Jadi ketika kita diberi kesempatan didekatkan dengan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat yang melekat kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW, dalam saat berkesamaan Al-Qur'an juga mengajari bagaimana tata cara kita berkehidupan. Al-Qur'an adalah pedoman yang mampu mengeluarkan kita dari kesulitan dan kerumitan dalam kehidupan. Al-Qur'an menjadi cahaya yang mengiringi kita pada kenyamanan, keamanan, dan kedamaian kehidupan. Oleh itulah Allah Subhanahu wa taala memberi contoh yang mengajak diri kita dan akal kita dalam saat bersamaan, yaitu untuk berpikir. Ketika Al-Qur'an diturunkan kepada kaum jahiliyah yang begitu dalam tingkat kriminalitasnya, terjadinya judi, mabuk, perzinaan, dan dosa yang lain-lainnya, Al-Qur'an datang kepada kaum itu. Lantas apakah yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tongkat Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan mukjizat Nabi Isa kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi Allah memberikan pesan, suatu pedoman, tuntunan kehidupan yang dapat merubah kita, yang elegan, yang ideal, dan yang berisi kedamaian, yang dapat merubah masyarakat yang berada di titik keburukan itu menjadi umat yang paling mulia di muka bumi ini. Semua kebaikan yang dibawa oleh Al-Qur'an, yakni membawa pituduh, membawa petunjuk untuk umat-umat jahiliyah hingga berubah menjadi umat yang paling istimewa, yaitu khairul ummat. Dan yang lebih istimewanya lagi, kurikulum ini tidak hanya dipakai di dalam kehidupan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai kita merasakan Al-Qur'an. Dan Allah menjaga Al-Qur'an hingga kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Qur'an bisa menjadi saksi untuk kita, bisa menjadi tuntunan bagi kita, bisa menjadi syafaat bagi orang-orang yang mencintai, yang mau ingin mendalami dan mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Itulah sebabnya kemajuan Islam dicapai ketika umatnya mau mendalami isi Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Hadirin mukminin wal mukminat, di dalam kesempatan nuzulul Quran ini, yakni semoga kita diberikan kelancaran, diberikan taufik untuk selalu ingin dekat dengan Al-Qur'an, untuk selalu ingin memahami Al-Qur'an, dan untuk selalu kita ingin mengetahui dan mengaplikasikan kandungan Al-Qur'an. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau kekurangan dalam materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.